can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good? Bliss is calling me, all is not true. I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You, I see everywhere around the fairies of December. You, can you feel the joy when Santa Claus has come to town? Santa Claus has come to town. Have you wrote your list? Check it up for good. Hurry down the chimney tonight. I wait impatiently for you, my Santa baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You, I see everywhere around the fairies of December. You, can you feel the joy when Santa Claus has come to town? Santa Claus has come to town. And I remember the presents and the lights in the trees, the smell of chestnut boiling on the heat. And I remember dreaming, buried in a comfy blanket that I will never forget. When I was waiting for the snow to fall to make a giant snowman, my heart was jingling over and over. I won't forget that snowman, I won't forget those years, an amazing time I love. This will forever be the wonders of Christmas. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You, I see everywhere around the fairies of December. You, can you feel the joy when Santa Claus has come to town? Can you feel the joy when Santa Claus has come to town? Naikkan pujian kita, nyanyi glory. Kita mau berglory bagi Raja kita. Haleluya. Glory,
kupanjatkan padamu Yesus, kau sungguh baik padaku.
pujian kita. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap.
Shalom adik-adik. Ya, yang tertulis nggak usah jawab ya, bukan adik-adik lagi. Baik. Siapa di sini yang benar-benar mengerti bahwa Yesus lahir itu di waktu yang tepat? Saya tanya dulu. Adik-adik ada yang tahu nggak waktu Tuhan Yesus lahir itu situasinya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu gurunya aja kalau gitu. Mana ibu guru? Angkat tangan. Mana ibu guru sekolah minggu? Mana nih? Angkat tangan. Oh, kabur. Coba dijawab. Siapa ibu gurunya? Coba Tuhan Yesus lahir waktu situasi seperti apa di muka bumi ini? Ada yang bisa jawab? Kalau gitu ibu guru hamba Tuhan. Oke, ayo, adik-adik tenang semua, lihat ke kakak. Nama saya Kakak Goodman. Bilang Kakak Goodman. Jadi dengar, waktu Tuhan Yesus lahir itu situasi kerohanian manusia pada umumnya itu sementara merosot. Bilang merosot. Jadi dunia sementara ada dalam kegelapan rohani. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus lahir selalu diidentikan dengan apa? Kelahiran yang namanya apa? Terang. Makanya diumpamakan seperti bintang fajar, ya. Nah, sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita baca dulu Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ada? Mari adik-adik semua kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tadi adik-adik ada yang dengar gak apa temanya? Apa temanya? Coba tadi Pak Guru temanya apa? Tuhan berkati ketika apa? Ketika bersyukur. Saya sebagai hamba Tuhan pun saya nggak tahu apa korelasinya ayat ini dengan temanya itu. Apa hubungannya? Tapi mari kita dengar firman Tuhan ini, ya. Di sebuah hutan ada banyak tentunya binatang, ya. Tapi kakak cuma mau cerita tentang kupu-kupu dan semut. Pasti di hutan banyak binatang, betul? Kalau suara kambing seperti apa? Kalau suara sapi seperti apa? Kalau suara semut? Suara ular bagaimana? Kalau suara cacing? Ada yang tahu? Kalau suara kera bagaimana? Suara kupu-kupu ada yang tahu? Nah, sekarang saya mau cerita tentang semut dan kupu-kupu. Jadi ada seekor, ini kan tentang bersyukur ya. Ada seekor kupu-kupu bertemu dengan seekor semut. Tapi kalian tahu nggak sebelum kupu-kupu jadi kupu-kupu dia apa? Kepompong. Nah, adik-adik tahu nggak? Semut ini bertemu dengan kupu-kupu itu sebenarnya sebelumnya dia ketemu dengan yang namanya apa? Kepompong. Lalu dia mulai mengeluh, dia menceritakan gini, gak enaknya ya kamu jadi kepompong, hidup terkungkung, gak bisa kemana-mana. Terus si kepompong ini karena belum bisa berbicara, masih dibungkus, dia gak balas apa-apa waktu diejek seperti itu. Tiba-tiba tahu gak adik-adik, semut ini jatuh dari pohon tempat kepompong yang sementara berbelayutan.
Nah waktu semut ini jatuh, adik-adik tahu nggak? Semut ini jatuh ke dalam lumpur, lalu semut ini nggak bisa keluar. Sampai sekian lama, tiba-tiba ulat yang di dalam kepompong tadi itu tiba-tiba dia juga udah mulai jadi apa? Berubah menjadi apa? Kupu-kupu. Lalu tanpa disadari ketemulah si semut ini dengan kupu-kupu tadi. Dia mulai menolong si semut itu. Kupu-kupu yang terbang tadi mulai menolong semut. Lalu semut bilang apa? Ternyata kamu indah ya. Ada binatang yang seperti kamu. Tahu nggak adik-adik? Kupu-kupu itu menjawab, sebenarnya saya adalah apa? Kepompong yang suka kamu apa? Ejek. Nah, kehidupan manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kalau adik-adik belajar untuk mensyukuri bagaimana keadaan adik-adik, bagaimana keadaan teman-teman adik-adik, pasti ada berkat di dalamnya. Saya mau bertanya, ada nggak di antara adik-adik yang mau memilih hidup seperti Tuhan Yesus hidup? Bisa nggak adik-adik pilih di mana adik-adik dilahirkan? Tuhan Yesus dilahirkan di mana? Di mana? Ada yang mau dilahirkan di kandang domba? No. Atau mungkin adik-adik udah besar gini, Mak, saya dilahirkan di mana? Oh, kamu dilahirkan di rumah sakit Permata Bunda, tempatnya bagus. Kenapa sih, Mak? Waktu itu gak dilahirin di kandang ayam aja. Oh, bukan punya kandang ayam. Ada yang pernah ngomong gitu? Kan gak ada yang mau ya. Tetapi sebenarnya Tuhan ajar kita untuk bersyukur. Karena firman Tuhan ini begini, orang yang bersyukur atau saat bersyukur pasti Tuhan memberkati. Dari ayat ini kakak memberikan 3 hal. Mengapa kita bersyukur supaya Tuhan memberkati kita? Karena ada sebuah alasan. Mari kita baca sekali lagi di bagian atasnya. Karena apa? Yang pertama apa? Ia membuat apa? Ia membuat segala sesuatu. Kalau adik-adik bersyukur, pasti Tuhan memberkati. Kenapa? Alasannya karena memang Tuhan membuat segala sesuatu apa? Nah, kalau baca ayat ini berarti harus ada pengertian kita bahwa yang nulis ini mungkin saja keadaannya lagi buruk, tapi dia yakin dan percaya nanti Tuhan akan buat sesuatunya menjadi apa? Adik-adik tahu nggak anaknya Kak Goodman yang paling bungsu siapa? Ivi. Tadi Ivi tenang nggak? Ivi nggak tenang. Tapi Kak Goodman itu nyalakan COVID. Kenapa nyalakan COVID? Membuat mereka tidak apa? Ibadah. Karena pengajaran ibadah buat anak-anak jadi kesulitan. Tetapi kita harus berdoa supaya tahun-tahun mendatang anak-anak bisa beribadah lagi. Haleluya. Tuhan membuat apa? Segala sesuatu indah pada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita bersyukur Tuhan memberkati? Ada alasan kenapa kita bersyukur. Mari kita lanjutkan baca ayatnya. Ia membuat segala sesuatu apa? Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini kalau yang remaja ini pasti saya sampaikan, pasti mengerti ya. Sebenarnya yang dimaksud ia memberikan kekekalan itu sebenarnya Tuhan memberikan satu waktu yang panjang yang tidak terukur. Yang mengerti katakan kekal itu dari satu waktu yang tidak terbatas kepada satu waktu yang apa? Tidak terbatas juga. Itu namanya kekal. Jadi maksudnya begini, Tuhan memberikan satu masa yang panjang. Satu masa yang panjang seperti apa? Satu masa yang panjang supaya kita bisa melihat satu waktu yang indah. Misalkan, ini saya kasih contoh ya. Sekarang kakak sementara ada dalam kesulitan. Dari ayat ini kakak bisa belajar gini. Nanti Tuhan kasih waktu yang panjang supaya dalam waktu yang panjang itu
kamu bisa mengalami perubahan dan mendapatkan waktu yang indah. Yang mengerti katakan amin. Coba ini, coba lihat tadi gambar yang saya suruh tampilkan. Coba perhatikan ini, mana dia? Kok belum ada? Ada yang tahu ini pohon apa? Ada yang tahu ini pohon apa nggak? Ini namanya pohon cemara atau pohon pinus. Kalau dalam bahasa ilmiahnya ya, ini namanya apa? Pohon cemara Bristol Corn. Coba bilang Bristol Corn. Kira-kira tahu nggak adik-adik? Udah berapa umurnya ini? Hah? Ada yang pernah baca artikel? Umurnya pohon cemara ini sudah sampai 4.600 tahun. 4.600 tahun. Bahkan ada informasi yang mengatakan pohon cemara ini umurnya sudah berapa? 5.000 tahun. Nah, dengar ini baik-baik. Ternyata pohon cemara itu adalah satu pohon yang paling kuat di muka bumi dalam bertahan hidup, dalam segala musim, dalam segala keadaan. Pohon cemara itu adalah pohon yang paling apa? Kuat. Dia tahan dengan dingin, dia tahan dengan panas, dia tahan tidak ada air. Nah, dibuktikannya bagaimana? Dibuktikannya melalui adanya pohon ini. Ini adanya di Kanada. Ya, pohon ini adanya di Kanada. Dia bisa bertahan hidup sampai 5.000 tahun. Nah, apa yang kakak maksud dengan ayat ini? Ayat ini bilang gini, Tuhan memberikan masa yang panjang buat kita. Walaupun kadang situasinya nggak baik, keadaannya nggak baik, sama seperti waktu Tuhan Yesus dilahirkan, keadaan nggak baik. Tapi Tuhan memberikan satu kesempatan yang panjang untuk kita hidup, supaya kita bertahan dari keadaan itu. Itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Makanya sekarang saya mau sampaikan sekali lagi, penting buat adik-adik itu bersyukur. Kalau ada kesulitan, bersyukur. Ya, pasti nanti Tuhan akan memberkati. Bahasanya kakak gini, yang penting selama Tuhan memberikan waktu yang panjang, Tuhan menolong kita, menyertai kita, memimpin kita, masih ada kesempatan kita melihat sesuatu yang indah pada waktunya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi Tuhan memberikan kekekalan, tetapi dikatakan di hati mereka. Coba baca sekali lagi, mana dia? Coba baca lagi. Mari adik-adik baca. Bahkan ya apa? 1, 2, 3. Bahkan Allah memberikan kekekalan dalam mana? Nah, ketika sampai di hati, Tuhan itu berbicara mengenai harapan. Ya. Jadi mari saya mau ajak kita semua, adik-adik bersyukur. Kalau adik-adik lihat mama sang bapaknya adik-adik kesulitan, Tuhan Yesus lahir buat kita. Dia memberikan harapan buat kita. Yang percaya katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita baca ayat selanjutnya. Tetapi manusia, 1, 2, 3. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal dan sampai. Kenapa kita diberkati Tuhan saat kita bersyukur? Ini alasannya. Yang ketiga, firman Tuhan mengajar kita ini, karena Tuhan bekerja dari awal sampai apa? Akhir. Kalau melihat dari sisinya kita bingung sebenarnya. Tuhan, apa sih yang terjadi hari ini? Saya tidak bisa menyelami pekerjaanmu. Itu ayat itu sudah ngomong gitu ya.
Kadang-kadang kita nggak ngerti, Tuhan kenapa sih kita dimasukkan di COVID? Kita nggak tahu. Tuhan kenapa sih kita nggak boleh sekolah? Tuhan kenapa sih kita nggak boleh ke gereja? Tuhan kenapa sih kita harus mengalami banyak kesulitan? Kita nggak ngerti pekerjaan yang dilakukan Allah, betul? Tetapi yang terpenting bukan masalah kita nggak mengerti apa yang Allah kerjakan. Yang paling penting adalah Tuhan menyertai adik-adik dari awal sampai apa? Yang kedua, bukan sekedar kita tidak mengerti pekerjaan Allah, tetapi yang terpenting Allah masih apa? Masih apa? Masih bekerja. Siapa di sini yang belajar online bisa sampai sore hari? Ada? Ini saya cerita Morin ya. Sekitar 1 minggu yang lalu, anak saya yang namanya Morin, dia ikut ujian. Waktu dia ikut ujian, adik-adik tahu nggak? Nilainya 0. Tapi adik-adik tahu nggak? Gurunya berterima kasih sama dia dan berterima kasih ke mamanya. Makasih ya Bu. Kenapa? Karena saya dan mamanya Morin nggak pernah bantu dia untuk belajar supaya dapat nilai yang bagus. Tapi pelajaran yang Morin belajar bukan karena Morin nggak ngerti, tapi hanya karena salah persepsi saja. Yang disuruh mengubah jam ke menit, yang dikerjakan mengubahnya ke detik. Jadi hanya salah persepsi. Tapi nilainya 0, gurunya berterima kasih ke dia. Ternyata nggak semua orang jujur. Tapi Morin ini tetap kerjakan walaupun semua salah. Nah, tahu nggak adik-adik? Kalau belajar online dari jam berapa ke jam berapa, kalau kita kerjakan itu dikasih batas waktu nggak? Dikasih nggak? Tapi karena Morin kesulitan, dia kerjakan sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Tapi memang gurunya tetap nunggu. Bukan langsung dibilang, yang nggak selesai nggak ada nilai. Gurunya tetap tunggu sampai jam 3 sore. Nah, apa yang paling penting yang kakak mau sampaikan? Kalau kamu kesulitan, yang terpenting kamu masih bekerja, kamu masih melakukan sesuatu, kamu masih lakukan tanggung jawab. Begitu juga Tuhan, terlebih lagi Tuhan. Yang terpenting kalaupun kita mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang sukar, yang terpenting adalah Tuhan masih apa? Bekerja. Yang berbeda itu kalau kita udah mengalami kesulitan, terus tiba-tiba Tuhan juga udah gak bekerja. Itu yang jadi masalah buat kita. Tetapi mari kita semua yang hidup perayaan Natal hari ini, saya selalu bilang di dalam satu khotbah Natal ya, kalau memang temanya tentang kelahiran Yesus, Tuhan Yesus itu lahir di waktu yang tepat ya, di mana dunia sedang ada dalam kegelapan, di mana dunia sedang ada dalam kesusahan. Untuk itu mari saya ajak semua adik-adik yang ada di tempat ini, hadirkan Yesus di dalam hati adik-adik, supaya saat adik-adik menerima Yesus kembali dalam hati adik-adik, adik-adik bersyukur, adik-adik akan diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Haleluya.